Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Kita sharing-sharing lagi. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat viewers yang bertanya tentang upaya hukum banding. Bang, banding itu apa sih? Seperti apa sih upaya hukum banding itu? Kemudian pada saat proses sidang banding, apakah kita juga harus menghadirkan saksi-saksi atau misalkan mengajukan bukti-bukti lagi? Atau misalkan kita harus hadir lagi nggak ke persidangan dalam proses atau tahapan banding tersebut. Baik, langsung saja saya bahas, dan ini pembahasannya saya sesuaikan dengan bahasa kita aja, masyarakat awam yang mudah dimengerti ya. Jadi banding itu pada dasarnya atau secara garis besar itu adalah upaya hukum. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Bagi siapa? Bagi mereka yang merasa tidak puas, merasa keberatan, atau mungkin pihak yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan tingkat pertama, dan dia tidak terima dengan putusan itu, maka dia masih memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa mengajukan upaya hukum, yaitu banding, upaya hukum banding. Upaya hukum banding ini ditujukan ke pengadilan tinggi. Ada pengadilan tinggi ya bagi peradilan umum, ada juga pengadilan tinggi agama bagi peradilan agama. Ya, jadi diajukannya ke pengadilan tinggi, tetapi tetap pendaftarannya, permohonan pengajuan bandingnya itu diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Contoh misalkan dalam suatu perkara gugat cerai ini, si tergugatnya tidak terima dengan putusan pengadilan agama tingkat pertama, maka dia boleh dan berhak untuk mengajukan banding. Kemana? Ke pengadilan tinggi agama. Tapi tetap daftarnya, mengajukan permohonan bandingnya harus ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut pada tahap tingkat pertama. Nah itu ya, jadi bagi mereka yang tidak terima, tidak puas, keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama, atau yang istilahnya kalah, itu bisa mengajukan banding. Nah, untuk mengajukan banding ini ada masa daluarsa. Hati-hati kalau untuk mengajukan banding, jangan sampai lewat masa tenggangnya. Untuk bisa mengajukan banding itu ada jeda waktu, yaitu 14 hari kalender semenjak sidang pembacaan putusan dibacakan, atau semenjak pihak yang tidak hadir di persidangan itu menerima petikan putusan. Jadi waktunya adalah 14 hari kalender. Kalau misalkan lewat dari 14 hari kalender, maka permohonan bandingnya itu biasanya tidak dapat diterima. Nah, itu harus diperhatikan terkait dengan tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding. Sekarang, apakah proses persidangan pada tahapan banding itu ada persidangan seperti di persidangan tingkat pertama, dihadiri oleh para pihak, kemudian ada pengajuan bukti-bukti surat dan saksi lagi? Sepengalaman saya, untuk proses pemeriksaan perkara pada tahapan atau tingkat banding, itu tidak ada lagi persidangan yang dihadiri oleh para pihak. Jadi penggugat maupun tergugat itu tidak menghadiri persidangan seperti persidangan di tingkat pertama ya, tidak ada jawab menjawab, tidak ada istilahnya pembuktian. Jadi nggak ada sidang pembuktian, tidak ada mengajukan saksi lagi, tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi gitu. Kalau untuk banding seperti itu teman-teman ya, jadi tidak ada persidangan yang dihadiri oleh para pihak dan juga tidak ada proses pembuktian lagi. Nah, yang diperiksa oleh majelis hakim tingkat banding itu hanya meninjau ulang ya putusan daripada pengadilan tingkat pertama ini, apakah sudah tepat atau belum. Kalau misalkan sudah tepat, biasanya majelis hakim pengadilan tingkat banding itu akan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Tapi kalau misalkan menurut majelis hakim tingkat banding, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut misalkan tidak tepat, tidak sesuai, biasanya akan direvisi atau akan misalkan dinyatakan putusan pengadilan tingkat pertama itu batal dan lain sebagainya. Nah itu ya teman-teman, intinya dalam proses sidang banding itu tidak dihadiri lagi oleh para pihak, kemudian tidak ada lagi proses pembuktian baik saksi-saksi maupun juga bukti-bukti surat.
Nah, dalam suatu perkara perdata, ini biasanya yang mengajukan banding adalah mereka pihak yang kalah atau mungkin pihak yang tidak terima, tidak puas, dan keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi, bisa saja si penggugat atau juga si tergugat mengajukan upaya hukum banding. Nah, sekarang penyebutan para pihaknya. Istilah para pihak dalam upaya hukum banding itu ada perbedaan. Kalau pada persidangan tahap pertama atau persidangan di pengadilan tingkat pertama, penyebutan para pihaknya kan ada penggugat, ada tergugat, atau misalkan ada pemohon, ada termohon. Nah, kalau dalam tingkat banding itu penyebutan para pihaknya adalah pembanding dan juga terbanding. Pembanding adalah pihak yang mengajukan upaya hukum banding. Itu disebut dengan pembanding. Sedangkan pihak lawannya berkedudukan sebagai terbanding. Untuk mengajukan upaya hukum banding, si pembanding ini harus membuat yang namanya memori banding atau risalah banding, istilahnya seperti itu. Yang intinya, si pembanding ini harus mengajukan argumentasi-argumentasi, dalil-dalil hukum dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut. Apa yang menjadi titik keberatan bagi mereka? Argumentasinya seperti apa? Kemudian nanti tuntutannya seperti apa? Itu disampaikan di dalam berkas yang namanya memori banding ataupun juga risalah banding. Jadi sebelum mengajukan upaya hukum banding, sebaiknya si pembanding harus sudah membuat yang namanya memori banding. Kemudian memori bandingnya disiapkan atau di print out terlebih dahulu, kemudian ditandatangani dan difotokopi kurang lebih sekitar kalau nggak salah 5-6 rangkap. Kemudian aslinya soft filenya itu disimpan di dalam flash disk atau mungkin di burning di CD. Itu tergantung permintaan pengadilan juga. Jadi nanti tanyakan apakah soft filenya harus disimpan di flash disk atau di CD, di burning di CD. Itu tanyakan dulu. Kemudian ketika sudah disiapkan, berkasnya sudah disiapkan, soft filenya sudah disiapkan, silahkan datang ke pengadilan yang dituju untuk mengajukan permohonan banding. Nanti setelah permohonan banding diajukan, si pembanding ini akan mendapatkan akta permohonan banding. Untuk sekarang, kalau tidak salah, upaya hukum banding itu sudah bisa dilakukan secara online di aplikasi e-court Mahkamah Agung. Namun tentunya itu berlaku apabila proses persidangan pada tahap tingkat pertama dari awal sampai putusan itu dilakukan secara e-court, secara e-litigasi. Maka ketika diajukan banding itu juga bisa dilakukan secara online di aplikasi e-court Mahkamah Agung. Tapi kalau misalkan persidangan tahap pertamanya itu di tingkat pertamanya dari awal sampai putusan itu dilakukan secara tatap muka, tidak menggunakan aplikasi e-court, maka pengajuan bandingnya setahu saya itu tetap juga harus dilakukan secara tatap muka, harus datang langsung ke pengadilan yang dituju. Nah, sekarang bagi terbanding, bagi pihak terbanding, apakah harus juga misalkan mengajukan berkas-berkas? Jawabannya ya, pada umumnya pihak terbanding juga diberikan hak untuk menyampaikan yang namanya kontra memori banding. Nah, ini perbedaannya. Kalau si pembanding tadi mengajukan dokumen hukum yang namanya memori banding atau risalah banding. Sedangkan si terbanding dia berhak mengajukan kontra memori banding atau kontra risalah banding. Di mana di dalam kontra memori banding tentu si terbanding ini berhak untuk menyampaikan bantahan-bantahan, untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi bantahannya sebagai terbanding. Nah, sekarang prosesnya berapa lama nih untuk proses upaya hukum banding dalam perkara perdata baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri? Setahu saya dan sepengalaman saya teman-teman, kalau untuk perkara perdata yang sifatnya umum seperti sengketa tanah dan lain sebagainya, itu prosesnya kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi setelah didaftarkan sampai terbitnya putusan tingkat banding itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Adapun untuk perkara perceraian, biasanya upaya hukum bandingnya bisa lebih cepat. Antara 3-4 bulan itu sudah bisa keluar, sudah bisa terbit putusan tingkat bandingnya. Sekarang biayanya berapa Bang? Nah, untuk biaya tentu beda-beda ya setiap perkara. Antara satu perkara dengan perkara yang lain tidak persis sama, tergantung juga ya para pihaknya, radius para pihak, jumlah para pihak, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi terkait dengan berapa biaya panjar perkara untuk tingkat banding tersebut. Dan tentunya kalau menggunakan advokat, kuasa hukum, pasti akan berbeda
biaya yang harus disiapkan. Karena selain untuk biaya perkara banding yang dibayarkan ke pengadilan, tentu juga harus bersedia untuk menyediakan anggaran untuk membayar jasa advokat atau kantor pengacara tersebut. Itu yang dapat saya bahas. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya bagi Anda yang mungkin belum paham apa itu banding, prosesnya gimana, tahapan, dan lain sebagainya. Itu saja singkatnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau ada waktu, nanti kita akan bahas lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.